Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, salam satu hobi bagi sahabat yang suka pelihara ikan. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan informasi tentang ikan-ikan peliharaan saya. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit cerita saja tentang pengalaman saya menjadi seorang konten YouTube atau biasa disebut dengan YouTuber ya. Dari awal sampai sekarang. Dan saya juga tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat yang sudah support saya melalui subscribe, menonton video saya, like, dan komentar ya. Karena mungkin tanpa bantuan para sahabat, channel saya ini sampai saat ini masih belum dapat dimonetisasi ya. Karena beratnya mengejar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber bagi saya yang masih pemula. Dan alhamdulillah selain channel yang sudah diterima monetisasi, saya juga kemarin ke kantor pos untuk mengambil ini PIN Google AdSense, karena tanpa ini seorang YouTuber tidak akan pernah bisa gajian ya. Untuk mendapatkan PIN Google AdSense ini saya butuh perjuangan sekitar kurang lebih 2 tahun 3 bulanan. Pada awalnya saya bingung ya, ketika saya hendak membuat konten, saya bingung bikin konten apa ya, karena saya hanya hobi mancing dan pelihara ikan. Jadi saya putuskan untuk membuat konten tentang ikan-ikan peliharaan saya dan konten mancing ya. Awal saya membuat konten itu tanggal 18 Desember tahun 2022, dan video saya yang pertama juga masih ada di bawah ya. Tinggal scroll saja, lihat video saya yang paling bawah. Kenapa saya tidak hapus? Karena sebagai pelajaran saja bagi saya ya, sebagai bukti perjuangan saya. Dari awal saya membuat konten seperti apa, bisa sahabat saksikan sendiri perbedaannya dengan yang sekarang. Di tengah perjalanan dalam membuat konten, saya sempat putus asa karena sulitnya mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi pada saat itu saya berpikir ternyata nggak mudah ya menjadi seorang konten kreator YouTube atau YouTuber untuk mendapatkan gajian, karena ada persyaratan-persyaratannya yang harus dipenuhi. Beberapa kali juga saya membuat konten yang salah atau menyalahi aturan YouTube sehingga kontennya ditolak oleh YouTube. Dari situlah saya terus belajar, berkembang, belajar edit video, belajar edit foto. Walaupun hanya mengandalkan satu HP saja. Satu HP ini untuk membuat kontennya, yaitu merekam videonya dan mengedit videonya dan mengedit fotonya, hanya satu HP saja. Dan HP yang saya gunakan ini juga udah jadul ya, Realme C3, dan RAM-nya cuma 3 GB doang. Walaupun begitu saya tetap berusaha untuk bisa mengembangkan diri mengedit video ya, walaupun menggunakan HP satu saja. Dan waktu untuk diterima monetisasinya kurang lebih 1 tahun 11 bulan, tepatnya pada bulan November itu sudah diterima monetisasi. Dan alhamdulillah pada saat itu saya senang banget karena sudah bisa mendapatkan penghasilan dari iklan ya. Namun yang jadi pengen ketawa. Yang jadi saya membuat kecewa itu pada saat itu saya nonton video saya sendiri ya. Saya mendapatkan iklan, hasilnya berapa sehari? Cuma 680 perak. Jujur terus terang di situ saya kecewa ya, karena capek-capek dari awal sampai 1 tahun lebih hanya mengumpulkan 600 perak. Karena itu kebodohan saya sendiri ya, karena benar-benar masih pemula. Saya pikir dihitung dari awal saya membuat konten gitu ya, gak taunya dihitungnya pas ketika sudah monetisasi.
Kemudian hari berikutnya saya saksikan sendiri penghasilannya ketika itu naik jadi 800 perak. Hari berikutnya naik lagi jadi 1200 perak per harinya. Sempat saya putus asa gitu ya, waduh ini ternyata jadi konten kreator YouTube saya kira penghasilnya gede gitu ya, nggak taunya kecil banget. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, mau bagaimanapun tetap saya bersyukur karena kecil besarnya pendapatan yang saya terima itu adalah rezeki yang sudah Allah kasih ke saya ya. Dan untuk mendapatkan pin Google AdSense kurang lebih saya membutuhkan waktu sekitar 5 bulanan, karena pada saat itu saya sudah mendapatkan $10 ya. Jadi kalau sudah mendapatkan $10, pihak YouTube akan memberikan informasi melalui email bahwasanya saya harus mengirimkan atau mengisi data saya melalui Google AdSense untuk dikirimkan pin Google AdSense-nya. Dan biasanya Google itu akan mengirimkan Google AdSense-nya melalui kantor pos, dan waktu sampai ke Indonesia biasanya kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Dan saya sendiri mengambilnya ke kantor pos yang ada di Kota Tangerang ya. Kantor pos terbesarnya ada di situ, di dekat Robinson. Dan di sana saya melihat banyak sekali pin Google AdSense yang belum diambil oleh para YouTuber yang ada di Kota Tangerang khususnya ya. Jadi para YouTuber yang ada di Kota Tangerang silahkan ambil sendiri ke kantor pos yang ada di Kota Tangerang, lebih tepatnya di depan Robinson ya, di sana. Saya juga tidak tahu kenapa tidak diantarkan oleh pihak kantor pos ke rumahnya masing-masing, karena ada alamat yang tertera di sana. Mungkin para YouTuber yang sudah dimonetisasi lebih dahulu, khususnya YouTuber Indonesia, apakah mengalami hal yang sama, atau mungkin ada yang dikirim langsung oleh kantor pos ke rumahnya masing-masing ya. Oh iya sahabat, selain channel ini saya juga memiliki channel yang satu lagi yang alhamdulillah sudah diterima monetisasi sekitar 3 bulan yang lalu. Channel ini namanya Kebon Show. Di channel tersebut saya isi dengan konten tentang musik AI, baik itu yang ada liriknya maupun hanya sekedar instrumental ya. Alhamdulillah sudah diterima monetisasi. Oh iya, mungkin di antara para sahabat yang menonton video saya ini ada YouTuber pemula yang sampai saat ini masih berjuang untuk diterima monetisasinya. Tetap semangat, jangan putus asa ya. Anggap saja sebagai hobi membuat konten. Kalau hobi kita main bola ya konten main bola, kalau hobi kita mancing ya hobi mancing, konten mancing gitu ya. Kalau hobi kita masak, jadikan konten masak-masak ya, terutama khususnya para ibu-ibu ya. Ibu-ibu juga sekarang udah pada banyak membuat konten kreator di YouTube maupun Facebook ya, terutama Facebook Pro banyak banget. Tetap semangat berjuang ya untuk diterima monetisasinya, dan mudah-mudahan ada rezekinya untuk mendapatkan penghasilan dari konten YouTube maupun Facebook ya. Demikian sahabat, terima kasih pada para sahabat yang sudah support saya melalui subscribe dan menonton video saya, like dan komentar. Tanpa bantuan para sahabat sampai saat ini mungkin saya belum dapat diterima monetisasinya ya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang sekiranya kurang berkenan. Tidak ada maksud saya untuk menggurui para sahabat ya. Saya hanya ingin berbagi cerita saja tentang pengalaman saya menjadi konten kreator YouTube. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.